A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Rabbi dengan kesehatan, kekuatan dan kemampuan hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban Jumat. Moga-moga untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun umat manusia untuk hidup bahagia di dunia serta mengantarkan sejahtera di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja memasuki tahun 2023. Pada hari ini merupakan hari ke-13 bulan Januari 2023. Salah satu hal yang cukup penting bagi kita selaku orang beriman ketika melalui satu masa, apalagi melewati satu tahun, adalah bermuhasabah. Artinya melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lalui. Muhasabah merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam agama Islam, yang dapat dijadikan sarana evaluasi diri untuk menilai dan memeriksa kembali apa yang telah kita lakukan, lalu kemudian untuk memperbaiki diri sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam terminologi Islam, muhasabah memiliki arti upaya seseorang dalam melaksanakan evaluasi diri terhadap kebaikan serta keburukan pada semua aspek kehidupannya. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu bermuhasabah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw iza massahum ta'ifum minasy syaitan tazakkaru fa izahum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa, bila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, lalu ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan hiasilah dirimu sekalian dengan amal saleh. Karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar dan sesuatu yang meningkatkan hisab dari hari kiamat adalah orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di dunia. Rahul Tirmizi. Memberi makna, hendaklah kita senantiasa melakukan muhasabah secara rutin. Artinya introspeksi diri ini
akan menjauhkan diri dari sikap paling sempurna, menjauhkan diri dari sikap sombong, menyadarkan diri untuk selalu memanfaatkan waktu untuk beribadah, serta dapat menekan hati agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang kami muliakan, banyak di antara manusia yang melakukan kemaksiatan, namun Allah Subhanahu wa taala masih beri nikmat kepadanya. Dia tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah bentuk istidrat, artinya penangguhan menuju kebinasaan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 182, walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Maksud ayat ini merupakan perintah Allah agar manusia senantiasa mengintrospeksi diri. Jangan sampai bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan bentuk istidrat, maka muhasabah akan mengantarkan manusia kepada taubat. Muhasabah akan menjadi energi tambahan yang dibutuhkan saat mengajarkan seluruh perintah Allah, dan juga menjadi momen menyadarkan diri untuk mengingat Allah, melakukan perbuatan untuk mencari kebaikan, dan mengamalkan diri untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita cermati, paling tidak ada 3 makna penting dalam melakukan muhasabah. Yang pertama, muhasabah menjadi kita sosok pembelajar. Orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pribadi yang rajin belajar dan dituntut untuk menjadi pembelajar yang sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang menjadi bahan pembelajaran untuk peringatan ke depan, dan hanya sosok pembelajarlah yang bernama ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasim ibratul liulil albab ma kana hadisai yuktara ma kana hadisai yuktara walakin tasdiqal ladzi baina yadais wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah lil qaumi yu'minun. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kamu yang kaum yang beriman. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan terus berpikir, sehingga mampu mengakumulasi ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi ini.
orang-orang yang berilmulah yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa akan datang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sosok ulul albab yang pembelajar semakin diharapkan peran dalam transformasi kehidupan. Oleh kerana itu, di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar harus dimaknai sebagai sosok yang adaptif dengan pola pikir tumbuh yang terus memacu skill dan kompetensi baru yang sangat penting dan bisa berperan menjadi perubahan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua dari makna penting muhasabah adalah ikhtiar lebih baik di masa depan. Muhasabah juga mengandung makna perlu orientasi pada masa depan. Ada dua masa depan dimensi yang dialami oleh umat Islam, yaitu masa depan di dunia dan di akhirat. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Keseimbangan masa depan di dunia dan akhirat adalah keniscayaan. Sebagaimana kita sering berdoa setiap hari, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Kerana itu kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh melupakan akhirat. Marilah kita ingat kisah Qarun yang melimpah harta namun akhirnya binasa. Qarun adalah orang soleh miskin yang kemudian minta tolong Nabi Musa agar berdoa kaya. Namun setelah kaya raya, dia menjadi sombong dan meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli sesama manusia. Maka Al-Quran mengingatkan kita perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, di dunia ini kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita ini akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya semua misi mulia untuk menciptakan kebahagiaan di dunia menuju perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk kemajuan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun yang ketiga, muhasabah mendorong jiwa berprestasi. Pentingnya muhasabah adalah mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan
kemanfaatan dan termotivasi untuk terus berprestasi kerana terus berupaya belajar dari masa lalu untuk kehidupan di masa depan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu dirinya maupun orang lain. Selain itu juga, kerana orang yang berprestasi yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Orang yang berprestasi adalah orang yang ingin terus bergerak ke depan dan berada dalam rel kemajuan. Orientasi untuk bergerak maju adalah menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang harus memenuhkan sekaligus menjadi kehidupan dunia serta selalu mensyukuri nikmat Allah dengan jiwa dan tindakannya setiap hari. Jamaah Jumat yang kami muliakan, orang yang berprestasi adalah tanda orang pandai bersyukur. Oleh kerana itu, orang yang berprestasi pada akhirnya adalah orang yang memperoleh nikmat Allah. Sebagaimana kata-kata mutiara yang sering kita dengar, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dialah terlaknat. Orang yang beruntung adalah orang yang memperoleh nikmat Allah. Dan sebenarnya di sinilah kita semakin memahami bahawa barang siapa yang bersyukur, maka kita sungguhnya bersyukur untuk diri kita sendiri dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi khatib dan jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.